Shalom Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada di saat ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Yang pertama adalah tetap percaya kepada Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah setia. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Maestro, kita setia kepada Tuhan sampai mati. Nah sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Begini firman Tuhan. Saya bacakan bagi saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini saudara, yang Tuhan mau kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia ini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, karena kegiatan kita dalam pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara-saudara, saya ingat perkataan Presiden Kennedy kepada rakyat Amerika. Jangan engkau pikirkan apa yang negaramu akan buat untukmu, tapi pikirkanlah apa yang akan engkau buat untuk negaramu. Saya mau pinjam kalimat ini saudara untuk hal rohani, yaitu jangan kita berpikir apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan, saya sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun melayani, bahkan 50 tahun Tuhan saya melayani. Tidak usah saudara-saudara kita berpikir seperti itu. Lalu kita nuntut Tuhan, apa yang engkau akan berikan kepadaku? Ayo Tuhan, apa Tuhan? Tidak usah kita berpikir seperti itu. Kita nggak mikir juga saudara, Tuhan jauh lebih mikir. Nah yang harus kita pikirkan sekarang adalah ini saudara. Apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Dengan kata lain, ayolah kita berkarya bagi Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudara saat ini sedang giat-giatnya dalam pekerjaan Tuhan, giat-giatnya melayani Tuhan. Selamat, saudara-saudara, artinya sudah melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya saudara-saudara sudah menjadi pelaku firman. Tapi barangkali ada di antara saudara yang sudah lama tidak melayani Tuhan. Mungkin karena kekecewaan, saudara mundur. Mungkin karena sakit hati oleh seseorang. Mungkin saudara sakit hati karena seorang pendeta, karena seorang hamba Tuhan. Maka saudara saat ini mundur dalam pelayanan. Saya mau katakan itu langkah keliru. Jangan pandang orang, jangan lihat manusia, tapi dengar suara Tuhan dan pandang Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingin memberi contoh, mengajak saudara melihat, ya, melihat seorang wanita yang tua, umurnya 84 tahun, yaitu Nabiah Hana. Lukas pasal yang kedua ayat 36. Saya bacakan Lukas 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Bayangkan saudara, 84 tahun. Ya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tidak pernah meninggalkan ibadah, saudara. Ini salah satu giat dalam pekerjaan Tuhan adalah tidak meninggalkan ibadah. Mohon maaf, banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan ibadah, bahkan tidak merasa bersalah kalau tidak beribadah. Kalau ditanya pendetanya kenapa tidak beribadah, jawabannya dengan mudah, kan masih ada minggu depan Pak Pendeta, masih ada bulan depan Pak Pendeta. Bapak Ibu saudara-saudara renungan baik-baik. Saya percaya minggu depan masih ada, bulan depan masih ada. Tapi yang jadi pertanyaan, kitanya masih ada nggak minggu depan? Kitanya masih ada nggak bulan depan? Siapa tahu saudara-saudara, hari ini atau besok adalah hari terakhir kita.
Dan minggu depan sudah terlambat, bulan depan sudah terlambat. Makanya kalau ada kesempatan untuk kita giat, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah bermalas-malasan. Lalu berikutnya saudara-saudara, apa yang Lukas tulis mengenai Nabi Hana ini. Lalu siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Selain dia tidak melalaikan ibadah, maka Hana ini doyan berdoa dan berpuasa. Usianya 84 tahun loh saudara. Lah banyak di antara kita masih muda, umur 30, umur 20, umur 40, tapi tidak pernah puasa. Jarang puasa, jarang berdoa, malas berdoa. Malu dong kepada Nabi Hana. Saudara, mari kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Salah satunya adalah berdoa. Kalau boleh, tambah dengan puasa. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa berkhotbah Pak, saya tidak bisa bermain musik, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa melawat orang, saya tidak bisa mendoakan orang sakit. Tapi saudara bisa berdoa kan? Berdoa juga adalah salah satu kegiatan dalam pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berkarya untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Ayat terakhir saya bacakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, yaitu ayat yang ke-22 dan 23. Begini firman Tuhan. Apakah mereka orang Ibrani? Ini kata Paulus. Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku